Untuk menetapkan tersangka di Indonesia ini itu nggak tinggi, relatifly nggak tinggi. Mungkin Mbak Ken pernah ingat saya pernah bilang 3-0 gitu ya. Karena standarnya adalah cukup 2 alat bukti, ya sudah bisa menjadi tersangka. Nah kemarin makanya kalau kita lihat Pak Kapolda itu menekankan ya menetapkan tersangka karena ada 120-an saksi, 700-an barang bukti. Ini kuantitas. Itu ya, saya bilang, ya tekanannya kepada kuantitas. Tapi saya agak setuju dengan Bang Azam, ya, ketika misalnya ada pasal yang tiba-tiba muncul soal manipulasi, itu tidak dijelaskan kausalitasnya bagaimana. Sebagai tersangka berhaklah, ya. Sebagai tersangka utamanya berhak tahu kenapa saya disangkakan akan kausalitas tentang saya memanipulasi ijazah itu, karena pasalnya itu pasal 35, pasal 30-an itu yang ancaman hukumannya paling tinggi tuh 8 sampai 12 tahun. Ini beda dengan pencemaran nama baik dan fitnah. Kalau pencemaran nama baik dan fitnah lebih mudah dimengerti. Karena apa? Karena menuduh orang ijazahnya palsu, tahu-taunya asli, nah itu kan sederhana. Tapi kalau menuduh orang memanipulasi dokumen digital, nah itu harus dijelaskan sebenarnya. Jadi catatan kaki saya sebenarnya dalam hal ini bukan pada kuantitas. Ya, mestinya kepada kualitas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, betul saya pernah mengatakan bahwa yang namanya menetapkan tersangka itu kan artinya polisi itu memonopoli kebenaran versi dia. Dan pada waktu itu, ya, mereka sudah punya bukti-bukti. Ya, dari UGM, udah mengatakan dari saksi dan lain-lain yang jumlahnya itu lebih dari 2. Makanya jadi tersangka. Tetapi apakah kemudian pertanyaannya kliennya Bang Azam ini bisa membuktikan kebenaran yang disajikan polisi itu bukan kebenaran yang sesungguhnya? Itu yang perlu kita tahu ya sebenarnya. Nah, memang persoalan utamanya di sini kliennya Bang Azam ini berkali-kali mengatakan ini metode ilmiah, karya ilmiah. Tapi di sisi lain selalu mengatakan ini 1.000.000% palsu. 99% palsu. Maaf Bang Azam, dalam metode ilmiah nggak boleh kita mengatakan absolutely ini true. Nggak bisa, harus ada warrant, ada kondisi-kondisi tertentu. Dan kemungkinan besar klaim-klaim yang seolah-olah ilmiah ini itu yang menjadi dasar polisi untuk menetapkan tersangka. Yang kemudian pasalnya beranak pinak ya. Justru jadi bumerang sendiri Justru jadi bumerang sendiri karena hukum utama dalam riset ilmiah tidak ada satupun yang boleh mengatakan kebenaran absolut. Itu hukum dasar. Apalagi kliennya Bang Azam ini mengaku belum pernah lihat juga ijazahnya kan. Nah, tapi memang kalau soal pasal manipulasi digital itu harus dijelaskan. Karena ini apakah analisa itu merupakan manipulasi atau tidak manipulasi. Makanya tadi saya berikan catatan kaki, tolong dong jangan